Ferry. Ini siapa namanya? Eri. Ya. Pensiun melihat kemarin sidang Nikita Mirzani dengan dihadirkannya saksi dari PPATK. Sedikit suaramu. Iya, Pak Irjen kemarin dari sidang Nikita Mirzani yang dihadirkannya saksi dari PPATK itu seperti apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengikuti peristiwa itu. Jadi walaupun saya di sini, tapi secara visual saya lihat juga apa yang terjadi di arena persidangan itu. Terjadi yang mungkin ada protes juga dari pihak Nikita Mirzani terhadap saksi kalau nggak salah itu, dengan bukti cat yang menurut Nikita Mirzani tidak sesuai dengan fakta, kan begitu. Menurut hemat saya begini ya, ini kan semuanya fakta-fakta persidangan. Setiap orang yang menghadirkan bukti fakta di pengadilan itu sah-sah saja. Tinggal nanti kan hakim akan menilai, akan menganalisis. Sekarang dari pihak Mirzani mengatakan bahwa itu tidak sesuai cat-nya, ada yang dipotong-potong. Itu sah-sah saja. Karena dia merasakan bahwa cat yang dikirimkan kepada saya tidak seperti itu yang ditunjukkan di arena persidangan. Nah sekarang Nikita bisa nggak menunjukkan cat yang utuh? Cat yang utuh sesuai apa yang terpotong-terpotong yang disebutkan oleh yang bersangkutan. Yang kedua, ya, apabila masih kurang puas, memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa di digital forensik. Akan ketahuan bahwa itu ada kata-kata yang terpotong ataupun utuh. Tapi apapun peristiwa itu di pengadilan, itulah agenda persidangan. Kalau dikatakan ada yang salah, nggak ada yang salah. Sah-sah saja. Protes yang dilakukan Nikita adalah proses secara ilmiah, sesuai dengan data bukti. Itu yang benar. Jadi nggak ada lagi teriak-teriak dan lain sebagainya macam, tidak sesuai dengan substansi. Nah kalau mau adu argumentasi di pengadilan, adu argumentasi berdasarkan data dan fakta. Gitu kira-kira ya. Nah, tapi kalau ketika chat PA itu ditampilkan dan itu hal itu mungkin Nikita merasa terberatkan apa atas tuduhan tersebut, wajar kalau ketika akhirnya protes dan itu tidak dia lakukan menurut dia. Nah sekarang gini, apalagi sudah ada data dan fakta tentang masalah bukti cat, itu kan berarti kan data faktual. Masalah keberatan atau tidak tinggal dari pihak Nikita membuktikan mana data fakta cat yang terpotong atau dipotong. Munculkan bukti bahwa ada cat yang utuh yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dihadirkan di dalam fakta persidangan, kan gitu. Kan untuk mematahkan argumentasi kan begitu. Nah ini loh yang asli, yang cat yang utuh, ini yang nggak utuh, disandingkan. Ada nggak pembandingnya nih? Kan tinggal gitu aja. Nah, kalau mau protes bandingkan saja apa yang disampaikan oleh saksi tadi. Nah, karena saksi ini kan tujuannya untuk memberatkan pihak Nikita, makanya dikeberatan, sah-sah saja. Hanya saya meminta kepada pihak Nikita melalui kuasa hukumnya, hadirkan cat yang utuh. Kalau dia nge-cat kan berarti ada di Nikita dong. Hadirkan itu, sandingkan, bandingkan di mana yang terpotong, kata-kata mana yang diamputasi atau dihapus. Kalau kurang puas, lakukan pemeriksaan di digital forensik. Jelas kan? Jelas. Gampang aja, nggak usah kita cari kenapa nih, kenapa ini ya. Kalau kita berbicara dengan data dan fakta hukum, munculkan data dan fakta hukum. Kalau hakim nanti kalau kurang puas ya udah minta kita periksa dulu di forensik, digital forensik, akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kan mudah sebenarnya tuh. Itu nggak ada hal yang sulit kok, gitu loh ya. Bang, satu lagi, kemarin ada keberatan dari Nikita Mirzani karena itu yang ditampilkan secara pesan saja, tidak visual. Nah, dia menuntut bahwa ada pesan ditampilkan juga videonya, visualnya secara visual, jadi bukan hanya narasi. Nah, itu bagaimana Bang? Nah, sementara hakim meminta itu nanti di secara visual apa? Ada kan data-datanya cat-nya kan ada. Ya. Yang diminta secara visual per
percakapan antara si Ada kan percakapannya? secara orangnya. Lah secara orang dari kata-katanya kan ketahuan dari mana. Gini loh ya, ini HP. Akan ketahuan HP nomor berapa yang nge-cat kita. Kalau sudah diperiksa di digital forensik. Nggak usah dulu visual orangnya. Dari cat saja pun sudah kelihatan. Ya. Di cat tanggal berapa, jam berapa, dari HP nomor berapa, diperiksa HP-nya mana. Betul nggak orang ini nge-cat di sini? Akan ketahuan dari nomor ini, kan nggak mungkin hilang loh. Nggak usah lah dulu munculkan mukanya dulu. Dari cat saja. Itu sebenarnya nggak terlalu mendasar. Yang maka saya katakan data faktual yang tidak bisa dibungkam itu adalah data yang ada di cat itu. Ya. Kalau visual tuh kalau gambar mukanya bisa aja gini-gini dia. Bisa kan? Belum tentu dia ngomong. Paham nggak? Tapi kalau data cat itu pasti keluar dari nomor ponsel sekian ditujukan kepada ponsel sekian dan dibalas oleh ponsel ini kepada nomor ini. Kan gampang. Kurang puas ya laboratoriumnya yang bermain. Jelas nih ya? Jelas. Jadi masalah keberatan itu silakan aja keberatan. Kalau memang kamu keberatan, makanya counter dengan data-data yang utuh. Kan kita nggak bisa counter saja. Counter dengan data-data yang utuh. Ini loh Pak, saksi kamu jangan bohong sama saya. Ini data faktikat ini kamu potong-potong dan dipotong-potong. Yang aslinya ini loh yang saya kau kirim ke saya nih. Yang di sini yang kamu potong. Ini kan gampang mematahkannya langsung. Jelas kan ya? Kan nggak susah kan? Nah itu aja. Kalau seperti itu melanggar privasi seseorang nggak sih Pak? Walaupun dia terpidana. Nanti kita lihat hasil daripada pembanding itu benar atau enggak. Saya nggak bisa mengatakan bahwa dia itu melanggar pidana dan lain sebagainya. Tapi seseorang yang mengeluarkan data tidak sesuai dengan peruntukannya, ya pasti kena. Ya. Apakah itu dalam hal undang-undang ITE dan lain sebagainya, nanti kita lihat substansinya di mana. Paham kira-kira ya? Oke? Oke.